Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama saya. Di video kali ini saya mau cerita tentang asal usul hari bacang ya, tentunya sambil makan bacang. Di sini udah ada 2 macam bacang. Nah, yang ini bacang, yang ini kicang ya teman-teman. Jadi bacang sama kicang itu beda ya. Kalau bacang itu itu isinya daging bebek ya. Jadi nanti ini saya taruh di sana. Ini saya keluarin dari freezer buat makan siangnya si Cece sama kakek. Nah, kalau untuk ini, yang ini namanya kicang ya. Kicang ini terbuat dari beras ketan dan air alkalin atau air abu. Air abu itu fungsinya untuk apa? Untuk supaya mengenyalkan, supaya tekstur bacang ini lebih kenyal, lebih legit dan lebih transparan. Nah, kita bisa lihat nanti aku buka ya satu. Nih, kayak gini. Biasanya ini dimakan sama srikaya ya teman-teman. Kalau nggak sama srikaya, sama sirup gula, karena di sini aku nggak punya gula, jadi nih kayak gini. Jadi dia warnanya itu seperti ini. Dia dikasih air alkalin ya, beras ketan dikasih air alkalin atau air abu, sama seperti kalau kita bikin ketupat, bikin lontong gitu, supaya lebih kenyal bacangnya itu dikasih air itu. Di sini karena saya itu nggak punya gula, nggak punya srikaya juga nggak punya. Kalian bisa pakai susu kental manis atau apa aja supaya lebih tuh. Jadi kalau yang manis ini biasanya orang Taiwan bilangnya tiencong ya, tiencong. Bahasa Mandarinnya tiencong. Sebagian orang juga bilang kalau keciaran kayak keluarga ini bilangnya kicang. Seperti ini. Ini aku kasih gula, bukan gula, susu kental manis. Teksturnya kenyal ya, kayak makan apa ya itu, candil. Jadi ceritanya katanya gini teman-teman, asal usul hari bacang itu Tian Uce ya, Tuan Uce bilangnya. Kalau orang Taiwan bilangnya Tuan Uce. Tuan Uce itu festival Hari Perahu Naga atau Dragon Boat Day. Dragon Boat Day itu jatuhnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Jadi zaman dulu katanya ada kisahnya itu, aku baca di Google. Kita sambil makan aja ya. Ini soalnya aku juga belum sarapan. Jadi pada zaman dulu itu ada nama menteri namanya Kuyuan. Dia itu ya seorang menteri negara Chu. Pada zaman negara-negara berperang, dia adalah seorang pejabat yang berbakat dan setia pada negaranya. Banyak memberikan ide untuk memajukan negara Chu bersatu dengan negara Qi untuk memerangi negara Qin. Namun sayang, ia dikritik oleh keluarga raja yang tidak senang pada dia, yang berakhir pada pengusirannya dari ibu kota negara Chu. Nah, ceritanya Menteri Kuyuan itu diusir dari ibu kota negara Chu.
Dia yang sedih karena kecemasannya akan masa depan negara Chu, kemudian bunuh diri dengan melompat ke Sungai Niluo pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Nah, tahun ini jatuhnya ya kalau di di Masehi tanggal 25 Juni 2020. Besok baru hari Bacang. Jadi hari Bacang itu Dragon Boat Day, hari perahu naga. Jadi biasanya masyarakat Tionghoa itu merayakannya itu dengan makan-makan bacang gitu ya teman-teman. Jadi itu hanya ada 1 tahun sekali, sama kayak kita makan ketupat gitu. Jadi ketupat itu biasanya adanya 1 tahun sekali. Nah mumpung ini lagi ada, jadi aku kebagian makan. Kemarin ceritanya aku kan dikasih sama kakaknya si kakek ini. Ini yang ini versi manis ini aku boleh makan. Yang itu kan ada babinya. Nah, rakyat yang kemudian merasa bersedih, kemudian mencari-cari jenazah Menteri Kuyuan di sungai tersebut. Mereka lalu melemparkan nasi dan makanan lain ke dalam sungai dengan maksud agar ikan dan udang dalam sungai tersebut tidak mengganggu jenazah sang menteri. Kemudian untuk menghindari makanan tersebut dari gangguan naga, maka mereka membungkusnya dengan daun-daunan yang kita kenal sebagai bacang sekarang ini gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya ini adalah hari bacang ini adalah hari yang bersejarah menurut masyarakat Tiongkok zaman dulu itu. Jadi dan ini bacang itu sudah lama banget gitu. Katanya sih aku baca-baca udah ribuan tahun, sekitar 2300 tahun yang lalu itu. Udah lama banget, pokoknya 2300 tahun yang lalu. Waktu zaman dinasti apa gitu. Aku lupa dinasti apa. Setelah itu para nelayan yang mencari-cari jenazah sang menteri dengan berperahu akhirnya menjadi cikal bakal dari perlombaan perahu naga tersebut. Seperti itu gitu teman-teman. Jadi ceritanya ini ada sejarahnya ya. Mereka tuh punya, makanya diadain hari bacang setiap tahun dan diadakan festival perahu naga. Besok teman-teman bisa lihat lomba perahu naganya, festivalnya itu di TV. Mereka itu perahu naganya itu dihias-hias dan ada sekelompok gitu di perahunya itu banyakan, dan mereka itu berlatih ternyata untuk ngikutin festival tersebut. Mereka itu berlatih, ada yang 3 minggu berlatih di sungai-sungai dulu. Jadi mereka sebelum kompetisi itu mereka berlatih dulu ya teman-teman. Besok teman-teman bisa lihat di TV, itu seru banget yang festival perahu naganya. Jadi ini kalau nggak dikasih gula, dia teksturnya cuman kenyal dan nggak ada rasanya. Teman-teman harus kasih gula ya, karena ini memang nggak ada rasanya kalau yang punya aku. Jadi bacang ini macam-macam, ada yang dari beras ketan hitam isinya itu kacang merah, dan itu aku suka banget. Jadi dulu pernah waktu kerja di Zhongshan, sering banget aku dikasih yang vegetarian ya. Yang vegetarian dalamnya itu jamur sama cai pao itu asinan lobak dioseng gitu, dikecapin. Di dalam bacangnya ada yang sayuran, ada yang isinya kacang merah ya. Jadi luarnya itu beras ketan hitam, dalamnya kacang merah. Itu enak banget, aku suka banget yang itu. Terus yang versi vegetarian juga yang sayuran. Kalau yang ini dia beras ketan sama aku tanya ini air alkalin katanya. Jadi nomi bahasa Mandarin nomi itu beras ketan sama alkaline water air abu ya, air abu dikasihin ke sini. Aku juga belum pernah bikin bacang, jadi nggak tahu, makanya aku tanya kemarin ini dibikinnya dari apa gimana gitu. Dia bilangnya nomi dikasih alkaline water katanya supaya lebih kenyal gitu, lebih warnanya juga teksturnya seperti ini nih, mengkilat seperti ini ya.
Ini kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini tuh kecil-kecil. Jadi aku kalau tuh bentuknya ini ukurannya kecil-kecil. Jadi kalau makan satu masih kurang. Nih, aku kasih susu kental manis. Kenapa? Karena memang nggak punya serikaya. Biasanya sih orang Taiwan makan sama serikaya atau sirup gula gitu ya. Sirup gula tuh, tuh, tuh. Hmm. Enak. Dia rasanya itu kayak cenil. Jadi Hari Bacang yang setiap tahun diperingati oleh masyarakat Tiongkok sejak udah lama lah. Dan bacang ini sudah ada ribuan tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi ini makanan yang legendaris banget dari Tiongkok sana. Dan ini kan sudah masuk ke negara kita Indonesia karena memang sudah banyak masyarakat Tiongkok masuk ke Indonesia. Bacang ini di Indonesia kan udah ada yang isinya ayam, isinya tahu, isinya sayuran, macam-macam ya. Udah di mix sama yang pedas lah, yang apa. Sekarang udah macam-macam. Enak ya. Nanti bentar lagi aku mau manasin bacang yang itu buat makan siangnya si kakek sama si Cece. Kalau yang ini buat aku karena mereka ini nggak suka yang manis, jadi aku dikasih 12 biji ya buat aku aja yang ini, yang manisnya, karena aku nggak makan yang itu yang babinya. Oke teman-teman ya, aku mau nambah satu lagi karena ini emang kecil-kecil sih. Jadi kalau makan satu itu nggak kenyang. Ternyata dua juga masih kurang. Makan dua masih kurang. Aku pengen satu lagi. Tuh. Kenyang ya, kenyal. Seperti ini. Lengkap ya teman-teman. Nih. Yuk, huapkan kuy. Enak.
Enak teman-teman, kenyal gimana gitu. Oke teman-teman, nah alhamdulillah udah kenyang ya. Oke teman-teman, aku udah habis kicangnya, ini udah habis 3. Nah, jadi biasanya kalau orang Indonesia semua yang bentuk kayak gini tuh dibilangnya bacang ya. Tapi sebetulnya beda, bacang itu yang isinya daging ya. Bak itu daging bebek. Tapi karena memang sudah bisa ditukar sama daging ayam, daging atau daging sapi, daging apa aja. Nanti seperti di Indonesia kan udah banyak banget varian-varian bacang. Tapi untuk yang manis ini namanya ini kicang ya, tiencong, atau bahasa Mandarinnya orang-orang bilang tiencong karena memang ini tien, manis, dimakannya itu manis. Dikasih sirup gula. Biasanya dimakannya sama serikaya, tapi karena memang aku nggak punya serikaya dan gula juga lagi kosong, nggak punya, jadi pakai ini aja ya, SKM, susu kental manis. Nggak apa-apa, yang penting ada manis-manisnya, bisa dimakan. Karena kita ini, jadi kalau makan ini doang teman-teman, ininya aja, dia itu nggak ada rasanya, dia cuma beras ketan doang dicampur air abu ya. Ada versi yang isinya kacang merah ya, kacang merah. Tapi hari ini memang nggak ada, aku cuma dikasih 2 macam doang. Ini kan dapat dikasih, bukan beli. Biasanya ada yang isinya kacang merah, beras ketan hitam, dia isinya kacang merah, itu enak banget. Yang vegetarian juga yang isi sayur-sayuran, kayak jamur, rebung dikecapin sama jamur, dikasih asinan, kasih caipau, itu dioseng-oseng, dimasukin ke dalam bacangnya, itu versi vegetarian, enak juga. Enak banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau cara penyampaian saya ini kurang berkenan di hati teman-teman, karena memang saya di sini masih belajar berbicara di depan kamera ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.